2021 dan berapa persen? Terima kasih Bapak-Bapak Direksi PT Mitra Bara Adipurna Tbk atas presentasi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, kami akan memulai sesi tanya jawab dengan para peserta Public Expo siang ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan untuk memastikan kelancaran acara Public Expo siang ini dan sesuai dengan tata tertib yang telah disampaikan, dapat saya sampaikan kembali bahwa sesi tanya jawab akan disampaikan melalui formulir Q&A yang tertera pada layar aplikasi Zoom masing-masing peserta dengan mencantumkan nama dan informasi asal institusi, apakah pemegang saham atau dari institusi lainnya. Kemudian sesi tanya jawab akan dilaksanakan untuk 2 sesi pertanyaan, dengan masing-masing sesi dibatasi hanya untuk 3 penanya. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab dalam sesi tanya jawab, dapat disampaikan secara tertulis melalui email ke korsek@mitrabaraadiperdana.co.id sesuai dengan alamat email yang tersedia pada website perseroan. Sekarang kami akan memulai sesi tanya jawab untuk sesi pertama siang hari ini. Oke. Saya akan mulai pertanyaan pertama dari Bapak Samuel Mailoa. Berapa sisa cadangan batubara perusahaan dan kapan cadangan batubara tersebut akan habis? Untuk pertanyaan ini kami mengundang Pak Sadarudin untuk membantu untuk memberikan tanggapan. Pak Sadar, silakan Pak Sadar. Ya, terima kasih Pak Chandra. Selamat siang Mas Samuel, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi jauh-jauh hari perseroan sudah membuat rencana yang sangat strategik. Sejak 3-4 tahun yang lalu kami sudah memiliki long-term plan yang dengan demikian kami menyusun life of mine plan. Nah, sisa cadangan per tahun ini kami rencanakan untuk produksi selama setidaknya 5 tahun. Nanti kita lihat perkembangannya, kita akan main di angka 3,5 sampai 4 juta ton per tahun lah, kira-kira seperti itu. Masih ada peluang nanti kita optimalisasi dinding tambang, mungkin bisa menambah juga umur tambang. Kira itu saja jawabannya Pak Chandra. Terima kasih. Terima kasih Pak Sadarudin untuk jawaban dan pertanyaan. Apabila masih ada pertanyaan lebih lanjut, nanti mungkin bisa disampaikan melalui email. Selanjutnya kami akan masuk ke pertanyaan kedua dari Ibu Arfiana Citra dari Kontan. Oke, sebelumnya PT Mitra Bara Adiperdana Tbk mengumumkan pembentukan joint venture dengan Masdar, perusahaan energi terbarukan asal Uni Emirat Arab. Lewat kerjasama ini, pengembangan dan penyediaan energi terbarukan akan menyasar segmen dan komersial dan industri CNI dari pasar energi terbarukan di Indonesia yang tumbuh sangat pesat. Pertanyaan pertama, apa saja agenda bisnis yang telah dipersiapkan perusahaan setelah dibuatnya perusahaan patungan atau JV ini? Kedua, berapa kontribusi yang diharapkan MBAP dalam kerjasama ini? Ketiga, bagaimana gambaran target yang akan dikejar untuk bisnis EBT di tahun ini? Keempat, berapa nilai investasi yang dipersiapkan perusahaan untuk pengembangan EBT? Mungkin untuk pertanyaan ini, Pak Julius. Pak Khairuddin. Silakan Pak Khairuddin. Oke, Mas. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Kontan, Arfiana Citra. Jadi terkait dengan joint venture seperti yang tadi disampaikan, dipresentasikan oleh Pak Julius, bahwa saat ini per tanggal 3 Juni kemarin kita sudah menandatangani kontrak dengan salah satu produsen otomotif di Indonesia dengan kapasitas 1,75 megawatt, total investasinya 18 miliar,
di mana target operation atau COD untuk fasilitas ini diharapkan di Q1 2023 dengan periode kerjasama 25 tahun. Kalau pertanyaannya adalah apa saja agenda yang telah dipersiapkan perusahaan, jadi perusahaan memang sudah mempunyai roadmap bersama-sama dengan Masdar. Kita berharap untuk bisa mewujudkan atau memasang install capacity kurang lebih 40 mega di tahun 2023. Kita tahu bahwa potensi market di Indonesia sangat besar, lebih dari 1000 mega kapasitas gitu ya, yang ada di Indonesia dari segmen komersial dan industri. Tentu kita ingin berkontribusi sebanyak-banyaknya pada industri ini. Berapa banyak yang dipersiapkan untuk investasinya, jadi kita mengikuti saja sebenarnya. Yang untuk sudah ditandatangani itu kurang lebih 18 miliar, tapi kalau melihat target kapasiti sampai dengan 2023 40 megawatt install capacity, tentu dengan rule of thumb yang ada kita harus menyediakan dana investasi sebesar 20 juta US dollar, kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Khoirudin untuk jawaban pertanyaan yang disampaikan. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab siang hari ini. Dari Bapak Lambok Dominikus, Petromindo. Izin bertanya, perusahaan pemegang kontrak jasa penambangan di tambang DBU. Kira-kira berapa lama kontrak tersebut dan nilai kontraknya? Kedua, selanjutnya siapa pemilik saham mayoritas DBU atau PT Duta Bara Utama? Dan berapa kadar kalori batubara di tambang PT Duta Bara Utama berikut besaran cadangannya? Yang ketiga, kira-kira berapa nilai investasi untuk pembangunan pabrik wood pellet PT Malino Hijau Lestari? Dan apa strategi perusahaan untuk mendapatkan dana tersebut? Kira-kira jenis pohon apa yang akan ditanam? Oke, untuk pertanyaan ini kami mengundang Pak Sadarudin untuk membantu untuk menjawab. Oke, terima kasih teman-teman teman dari Petromindo. Mungkin nomor 1 saya, nanti yang 2 dan 3-nya mungkin Pak Julius atau Pak Khair ya. Jadi kontraktor yang bekerja di DBU saat ini adalah kontraktor yang lokal. Kita memaksimumkan resources dari lokal, dan kebetulan perusahaan ini juga cukup bereputasi baik karena sudah pernah ada ikatan kerjasama di site lain dari Baramuti Group, afiliasinya Mitra Bara. Sejauh ini mereka cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan kapasitas produksi yang kita inginkan. Seperti yang dijelaskan tadi, ada target perusahaan mencapai 125.000 ton per bulan. Equipment ataupun resource lainnya dari PT U5 Nitra ini juga siap untuk mensupport rencana produksi PT DBU tahun 2023 dan 2022, 2023 dan seterusnya. Saya kira itu jawaban untuk pertanyaan poin 1. Yang kedua mungkin ke Pak Julius ya. Saya coba bantu jawab untuk pemilik saham mayoritas PT Duta Bara Utama. Dapat kami sampaikan bahwa pemilik saham mayoritas PT Duta Bara Utama adalah Grup Duta Anggada, salah satu konglomerat bidang properti di Indonesia. Untuk selanjutnya, poin nomor 3. Oke, untuk kalori batubara tambang DBU relatif seragam, yaitu di 4.200 gar. Jadi itu adalah kadar kalori batubara tambang DBU.
dan berapa besar total cadangannya, sebenarnya secara keseluruhan potensi cadangannya sampai dengan 23 juta, tapi untuk saat ini manageability kita bisa harapkan 18 juta ton. Selanjutnya, kira-kira berapa nilai investasi pembangunan pabrik wood pellet PT Malinau Hijau Lestari? Dan apa strategi perusahaan untuk mendapatkan dana tersebut? Kira-kira jenis pohon apa nantinya? Nanti nilai investasinya saya minta bantu Pak Julius menjelaskan. Strategi perusahaan untuk mendapatkan dana tersebut juga Pak Julius akan menjelaskan. Jenis pohon. Jadi kita sudah membuat demplot. Demplot itu adalah areal yang kita persiapkan untuk mencoba jenis tanaman yang paling cocok. Jadi ada 3 jenis tanaman yang kami coba dengan berbagai variasi jarak, pemupukan dan lain sebagainya. Jadi satu varietas yang kita tetapkan adalah eukaliptus yang akan kita tanam di sana sebagai main trees-nya. Kemudian kita juga persiapkan untuk kaliandra dan sengon. Jadi ada 3 tanaman itu yang kita coba di demplot. Sudah 2 tahun yang lalu kita mulai dan kita cukup optimis dari hasil tanaman demplot tersebut dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan yang kita harapkan dari masing-masing jenis tanaman. Selanjutnya Pak Julius. Oke, terima kasih Pak Koyer. Kira-kira nilai investasi untuk pembangunan pabrik wood pellet PT HMHL ya umumnya hampir sama dengan pembangunan pabrik-pabrik wood pellet yang berada di Indonesia ya. Strategi ya kurang lebih ya sama dengan yang existing yang ada sekarang. Strategi perusahaan yang atau perseroan yang akan lakukan, kami terbuka untuk apapun, baik joint venture ataupun financing dari perusahaan-perusahaan permodalan atau perbankan. Demikian sih Pak. Sekedar menambahkan, jadi untuk total nilai investasi untuk wood pellet itu sendiri kita memperkirakan sekitar 256 miliar rupiah. Oke, terima kasih Pak Sadarudin, Pak Khairuddin, dan Pak Julius untuk sesi tanya jawab pertama. Sekarang kami akan masuk ke sesi tanya jawab yang kedua. Kembali ada 3 penanya yang sudah disampaikan. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sasya dari Investor Daily yang menanyakan mengenai target 2022 financial year. Yang pertama, berapa ton target produksi batubara? Kedua, berapa ton target penjualan batubara? Ketiga, berapa target pendapatan? Keempat, berapa target laba bersih? Kelima, berapa nilai capex yang disiapkan? Kemudian berapa realisasi penggunaan capex di Q1 2022 dan untuk apa saja? Cukup banyak pertanyaannya, saya lanjutkan. Penjualan Q1 2022 paling banyak ke Indonesia, padahal 2021 ke Tiongkok. Ini karena larangan ekspor di Januari kah? Mohon penjelasannya. Kemudian waktu jual ke dalam negeri, harga batu baranya berapa per ton? Batu bara kualitas berapa? Q1 2022 jual berapa ton ke dalam negeri? Kemudian poin 9, apakah corporate action yang akan dijalankan tahun ini? Untuk pertanyaan pertama mengenai target produksi batu bara, bisa dibantu oleh Pak Syadar. Ya, terima kasih investor tadi sudah dipaparkan di awal oleh Pak Khairuddin. Jadi Mitra Bara merencanakan produksi 2022 sebesar 3,75 juta ton, di mana hingga kuartal 1 kita sudah mencapai target 1 juta ton lebih ya. Saja Pak Chandra. Oke, terima kasih Pak Sadarudin. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua.
berapa ton target penjualan batu bara? Mungkin kalau untuk penjualan kita more or less hampir sama seperti produksi batu bara yang telah disampaikan oleh Pak Syadruddin. Kemudian pertanyaan mengenai target pendapatan, laba bersih, mengingat harga batu bara ini merupakan komoditas yang harganya itu dipengaruhi oleh pasar, Perseroan saat ini masih belum bisa menyampaikan informasi mengenai target pendapatan dan laba bersih tahun 2022. Kemudian, berapa capex yang disiapkan? Untuk capex sendiri, saya mengundang Pak Julius untuk membantu menjawab, Pak. Oke, terima kasih Pak Chandra. Jadi capex untuk 2022 termasuk investasi untuk perusahaan-perusahaan subsidiary kita atau perusahaan joint TV kita itu adalah total sekitar 18,2 juta US dollar yang kita cadangkan. Jadi untuk replacement alat dan rencana pengembangan anak perusahaan kita sekitar 18,2 juta US dollar. Oke. Kemudian realisasi penggunaan capex Q1 2022 untuk apa saja? Oke, mungkin saya bantu jawab. Untuk realisasi Q1 tahun 2022, total capex ke realisasi capex kita adalah 739.000 US dollar. Di mana ini adalah untuk yang tadi disebutkan oleh Pak Julius untuk kebutuhan replacement dan keperluan menjaga performance operasional, di mana untuk menjaga performance operasional kurang lebih kita alokasikan sekitar 4 juta US dollar, sedangkan sisanya dari 18,2 juta US dollar itu dipakai untuk mendukung rencana pengembangan anak perusahaan. Jadi ada 3 anak perusahaan yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah GBU, yang kedua MMSR, atau Solar Radiance, kemudian yang ketiga adalah MHL, Malinau Hijau Lestari. Jadi untuk ketiga 22 ini kita mengalokasikan kurang lebih sekitar 14 juta US dollar. Tadi juga dalam presentasi di awal Pak Julius menjelaskan tentang progres dari anak perusahaan, di mana untuk MHL saat ini kita sudah melaksanakan konstruksi untuk areal nursery, dan kemudian dilanjut dengan persiapan untuk konstruksi pabrik wood pellet. Jadi kita punya rencana pada bulan Desember nanti pembangunan pabrik wood pellet akan dimulai. Oleh karena itu untuk kebutuhan dananya juga harus dipersiapkan, bukan hanya untuk pembangunan nursery, tapi juga untuk pembangunan pabrik wood pelletnya sendiri. Sementara untuk MMSR, dari kontrak yang sudah ditandatangani kita sudah alokasikan 18 miliar rupiah atau kurang lebih sekitar 1,2 juta US dollar. Tapi kita juga mengalokasikan untuk potensi market atau potensi kontrak yang juga ditandatangani oleh MMSR di tahun ini. Jadi 14,2 juta US dollar itu harapannya dipakai untuk alokasi anak-anak perusahaan yang saya jelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Koirudin untuk penjelasannya. Kemudian kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Penjualan Q1 2022 paling banyak ke Indonesia, padahal 2021 ke Tiongkok. Apakah ini karena larangan ekspor di Januari? Mohon penjelasannya, Pak. Oke, saya. Silakan Pak Koir. Ya, untuk pertanyaan nomor 7, penjualan Q1 paling banyak di Indonesia pada 2021 ke Tiongkok, betul. Jadi ini terkait dengan pelarangan ekspor, adalah komitmen buat perseroan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam hal ini terkait dengan pengamanan pasokan dalam negeri. Sebagai informasi, pada tahun 2021 untuk realisasi DMO kita adalah 6%. Kenapa 6%? Itu sesuai dengan permintaan market dalam negeri saat itu, di mana batu bara Malinau itu memiliki keunikan sendiri, yang memiliki tingkat sodium yang tinggi, which is
banyak market dalam negeri tidak menyukai nilai sodium yang kita miliki, tapi dengan kejadian krisis pasokan batubara domestik pada Januari 2022 ini, kemudian banyak market dalam negeri kemudian membuka diri untuk menguji sodium tinggi. Hal itu dibuktikan dengan kita sudah menandatangani perjanjian supply dan ton. Kemudian kita juga menandatangani perjanjian dengan PLNBP sebanyak 500.000 ton. Dan kita juga menandatangani beberapa market di luar kelistrikan untuk sisanya. Jadi kita sudah mengalokasikan 25% dan dari total produksi tahun 2022 untuk market dalam negeri sesuai dengan komitmen kita untuk mendukung pasokan dalam negeri sesuai dengan kebijakan pemerintah. Lanjut ya ke pertanyaan nomor 8. Waktu jual ke dalam negeri harga batu baranya berapa per ton? Jadi seperti yang kita tahu ada dua cap yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kelistrikan nasional. Kita mengikuti, kita menggunakan cap $70. Kemudian untuk industri semen itu kita juga mengikuti cap $90. Sementara untuk industri yang lain kita juga mengikuti, ada beberapa market yang kemudian mengikuti pasar ekspor yang tentu disesuaikan dengan kondisi harga domestik. Jadi tidak pure kemudian sesuai dengan patokan harga ekspor. Apa corporate action yang akan dijalankan tahun ini? Pada tahun ini kita belum memiliki rencana corporate action, jadi sampai dengan saat ini kita belum memiliki rencana corporate action. Terima kasih. Terima kasih Pak Koirudin untuk jawaban pertanyaan. Sekedar menambahkan saja untuk corporate action, nanti kalau memang kita ada corporate action, kita pasti akan menyampaikan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan OJK. Oke, sekarang selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan kedua untuk sesi tanya jawab yang kedua. Pertanyaannya dari Bapak Chandra Yuwono. Penjualan kuarter 2 ini lebih tinggi dari kuarter 1 atau tidak? Average selling price Q2 bagaimana dibandingkan Q1? Terima kasih. Saya rasa kalau untuk Q2 2022 seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita untuk harga batubara kan kita masih mengikuti harga pasar. Jadi nanti setelah kita udah ada angkanya mungkin kita akan menyampaikan informasi di dalam laporan keuangan audit kuartalan kita. Laporan keuangan kuartalan kita. Mungkin saya jawab singkat itu aja dulu Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Koirudin atau Pak Julius? Oke, dari saya mungkin untuk penjualan Q2 relatif kita di dalam prinsip adalah kita mengusahakan untuk melakukan penjualan pada level average Q1, Q2, Q3, Q4. Itu yang kita usahakan, hanya memang kemudian terkait dengan jadwal shipment, jadwal lichen yang diberikan oleh market yang kemudian menyesuaikan, terjadi pergeseran dari bulan ke bulannya. Jadi secara prinsip perusahaan berusaha untuk menjaga di level average di setiap quarter. Kemudian tadi menambahkan yang disampaikan oleh Pak Chandra, bagaimana dengan harga. Jadi kita juga memiliki policy untuk kemudian kita floating mengikuti indeks. Jadi itu yang menjadi kebijakan dari perusahaan. Terima kasih.
Terima kasih Pak Khairuddin untuk tanggapan pertanyaannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Islahuddin. Berapa average selling price perusahaan di Q1 2022? Mungkin Pak Julius bisa bantu untuk membantu menjawab, Pak? Ya. Terima kasih Pak Israhuddin. Jadi average selling price kita di Q1 2022 itu sekitar 116,28 dolar Amerika Serikat, US dollar per ton. Demikian Pak. Sekali lagi untuk Bapak-Bapak Direksi, Bapak Khairuddin, Bapak Syadaruddin, dan Bapak Julius Leonardo atas sesi tanya jawab. Pertanyaan dari Bapak Islahuddin tadi menutup sesi tanya jawab untuk sesi kedua pada siang hari ini. Untuk tanya jawab lainnya yang belum sempat dijawab siang ini akan disampaikan melalui email. Demikian Public Expose PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk yang telah dilaksanakan pada hari ini, Selasa tanggal 7 Juni 2022. Dan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dalam acara siang ini. Dan akhir kata mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama proses ini berlangsung. Dengan ini kami menutup acara Public Expose PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk pada hari ini tanggal 7 Juni 2022. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang.